Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Wahyuni dengan NIM 11940300032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika JISWAF dan juga sistematika dalam JISWAF. Nah, di dalam problematika ini memang banyak sekali permasalahan-permasalahan baik itu internal maupun eksternal. Namun secara keseluruhannya saya akan menjelaskan apa saja problematika yang ada di Desa Mekarjaya ini. Yang pertama itu kurangnya edukasi bahwa bersedekah itu baik untuk kita sendiri, karena selain membersihkan diri dan juga akan mensucikan jiwa dan juga hati kita. Yang kedua itu banyak warga yang lupa akan bersedekah minyak jelantah ini, sehingga minyak jelantah yang telah digunakan tersebut langsung dibuang gitu. Kemudian problematika yang selanjutnya kurangnya sosialisasi terkait program yang sangat unggul di desa tersebut. Solusinya, kita sebagai mahasiswa yang telah berkunjung ke desa tersebut, kita harus lebih mengedukasi kepada warga-warga tersebut agar warga tersebut lebih paham dan lebih mengerti bagaimana proses pengumpulan, pendistribusian, dan juga pengelolaan minyak jelantah hingga didistribusikan kepada kaum duafa tersebut. Kemudian kita juga harus sering berbaur, harus sering banyak bersosialisasi dengan warga sekitar. Dengan cara apa? Dengan cara mengunjungi tiap masjid, kemudian mengunjungi tiap-tiap RW dengan niat untuk bersilaturahmi. Nah, setelah silaturahmi tersebut, berikut kita bisa mengedukasi sedikit demi sedikit tentang minyak jelantah tersebut. Nah, yang kedua itu ada sistematika dalam JISWAF. Nah, sistematika dalam JISWAF ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pengumpulan. Yang kedua itu ada pengelolaan. Yang ketiga ada pendistribusian. Yang pertama ada pengelolaan, ada pengumpulan. Nah, dalam pengumpulan ini step yang pertama itu dari pihak pengajian ibu-ibu atau organisasi ibu-ibu. Jadi setiap ibu-ibu itu mengumpulkan minyak jelantah dengan menggunakan botol atau plastik dan dikumpulkan pada setiap pengajian ibu-ibu. Jadi setiap ibu-ibu itu mengumpulkan minyak jelantah dalam satu botol atau lebih dan dikumpulkan di masjid ketika ibu-ibu sedang melakukan kegiatan pengajian di dalam masjid tersebut. Yang kedua ada pengelolaan. Nah, di dalam pengelolaan ini pihak Desa Mekarjaya bekerja sama dengan MUI Desa Mekarjaya bahwa program ini adalah sebagai program unggulan yang mana minyak jelantah itu akan dikelola langsung oleh sebagian besar para ulama-ulama yang ada di Desa Mekarjaya dan juga warga sekitar dan juga tokoh masyarakat yang ada di Desa Mekarjaya tersebut. Nah, minyak jelantah ini dikelola dengan mengumpulkan di setiap masjid dengan menggunakan botol bekas atau galon bekas le mineral yang ukurannya sekitar seginilah pokoknya ya. Nah, setelah dikumpulkan dari tiap warga, kemudian dikumpulkan di berbagai masjid dan disatukan di penanggung jawab minyak jelantah program tersebut. Yang nantinya minyak jelantah yang telah terkumpulkan itu akan dikelola sebagai bahan bakar biodiesel. Jadi untuk meringankan beban bahan bakar biodiesel tersebut. Yang terakhir itu ada pendistribusian. Nah, di dalam pendistribusian ini minyak jelantah yang telah dikelola dan dikumpulkan kepada penanggung jawab pengelola dan penanggung jawab program minyak jelantah tersebut kemudian akan diberikan kepada pengepul minyak, dijual. Uang yang dihasilkan tersebut akan diserahkan kepada kaum duafa, dan setelah diserahkan kepada kaum duafa, maka uang tersebut juga akan bermanfaat bagi mereka yang ingin melakukan kegiatan pasar murah gitu. Nah, jadi setelah
setelah berbagai proses kumpulkan dari pihak warga ke masjid, kemudian dikelola oleh penanggung jawab tersebut sehingga minyak jelantah itu dapat terkumpul, dan lalu yang terakhir itu didistribusikan kepada pengepul minyak dan menghasilkan uang. Uang tersebut diserahkan kepada kaum duafa dan pasar murah yang setiap bulannya itu selalu mengadakan kegiatan rutin tersebut gitu. Jadi mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang poin-poin apa yang harus dibahas. Nah, di sini ada sebuah keunikan dalam Desa Mekarjaya tersebut yang mana beda dengan lembaga-lembaga yang lainnya gitu. Tetapi dari Desa Mekarjaya ini program ini sudah bekerja sama dengan MUI, sehingga MUI yang ada di Desa Mekarjaya itu aktif dan kegiatan-kegiatan agamanya juga sering dilakukan untuk setiap minggunya pasti ada kegiatan-kegiatan agamanya. Yang mana dalam penjelasan di artikel tersebut itu hal yang membedakannya itu tentang program ini tentang bersodakoh tetapi dengan menggunakan minyak jelantah. Kenapa dengan minyak jelantah? Karena ini sangat langka dan di daerah yang lain itu sangat jarang untuk melakukan sodako dengan minyak jelantah ini. Nah, karenanya dari pihak MUI dan para DKM di setempat itu, beliau mencetuskan kenapa dari minyak jelantah itu bisa disodakokan. Karena dari setiap rumah tangga pasti mempunyai limbah-limbah minyak tersebut, yang mana minyak jelantah itu sudah tidak bisa dipakai kembali untuk untuk penggunaan penggorengan seperti itu, untuk digoreng-goreng. Nah, itu kurang baik. Tetapi ketika sudah ada wadah untuk mewadahi minyak jelantah tersebut, sehingga pengelolaan dari sumbernya itu, minyak jelantah itu bisa dikelola dan bisa digunakan kembali. Seperti contohnya yang digunakan untuk menggunakan biodiesel. Nah, itu bisa digunakan kembali. Nah, maka dari itu hal yang membedakan ini, dia sodako dengan minyak jelantah, bukan hanya dengan uang yang kita miliki, tetapi dengan barang yang bisa dilayak pakai dan bisa didaur ulang kembali. Itu bisa dimanfaatkan kembali oleh sesuai dengan pengelolaan proses minyak jelantah tersebut. Nah, keunikan yang ada di artikel tersebut yang dibahas tentang sodako senyum dua ini, sodako minyak jelantah untuk kaum duafa. Nah, keunikan dari ini tuh dilihat dari pengelolaan sodako dari minyak jelantah, yang mana jarang sekali orang-orang dan daerah-daerah lain yang bersodako dengan kegiatan tersebut. Maka dari itu, dari MUI juga sering ada controlling dan sering ada pengecekan di setiap para DKM-nya itu, setiap minggunya itu udah dapat berapa liter ataupun berapa drijen untuk dikumpulkan tersebut. Namun pada dasarnya di sini keunikan yang didapat ini sangat unik sekali ketika ibu-ibu mengikuti pengajian, dan pengajian ini yang seperti saya jelaskan itu setiap minggunya pasti ada pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, maka dari itu setiap ibu-ibu ini diwajibkan dan dikhususkan untuk membawa botol bekas, kemudian diisikan dengan minyak jelantah tersebut. Nah, dari minyak jelantah itu maka dikumpulkan oleh para DKM. Nah, ini sangat unik teman-teman, karena dari limbah dari dapur itu masih bisa digunakan dengan menggunakan yang dikumpulkan itunya dengan menggunakan botol bekas. Nah, ini barang bekas ini bisa dikelola dan bisa disodakokan, sehingga masyarakat juga pada antusias untuk melakukan sodako tersebut. Tetapi dalam kejadian yang sampai sekarang ini, minyak
minyak sayur yang sangat langka, sehingga proses proses pengelolaan dan penghimpunan itu berkurang prosesnya. Nah, keunikan ini tidak ada dalam tidak ada dalam daerah-daerah yang lain gitu. Seperti biasanya dia bersedekah dengan uang atau bersedekah dengan makanan, tetapi ini dengan minyak pengelola yang bisa dihasilkan lagi dijadikan biodiesel, kemudian dari uang hasil penyaluran minyak jelantah itu maka ada hasil. Nah, dari uang tersebut maka dikumpulkan, kemudian dijadikan untuk disalurkan seperti untuk kaum duafa, seperti untuk membuat makanan atau membuat Al-Quran ataupun apa yang dibutuhkan. Kemudian setiap bulannya juga biasanya mengadakan pasar murah. Nah, pasar murah dari keunikan ini sehingga bisa mensejahterakan masyarakat tersebut dengan melakukan kegiatan pasar murah tersebut, seperti dalam minyak dalam sayur-sayuran itu bisa dimurahkan harganya, kemudian ada makanan bubur gratis, sehingga dari masyarakat itu terdampak semua gitu. Dari hasil sodako minyak jelantah itu bukan hanya untuk kaum duafa saja, tetapi untuk masyarakat sekitar juga mendapatkan dampak dari pengumpulan sodako senyum 2 tersebut gitu, sodako minyak jelantah kaum duafa. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.